Bayangkan, dunia di mana kematian bukan lagi akhir. Sebuah masa ketika manusia menolak takdirnya sendiri dan sains menjadi alat untuk melawan sesuatu yang seharusnya tak bisa dilawan. Kematian, musuh tertua umat manusia. Dan kini kita mencoba menaklukkannya. Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu mencari cara untuk hidup lebih lama. Dari ramuan keabadian para alkemis hingga mitos air kehidupan. Semuanya bermuara pada satu hal, ketakutan akan kematian. Namun kini di abad ke-21 pencarian itu bukan lagi dongeng. Ia telah berubah menjadi proyek ilmiah terbesar dalam sejarah manusia. Di laboratorium-laboratorium rahasia di seluruh dunia, para ilmuwan mencoba melakukan hal yang dulu dianggap mustahil, menunda, bahkan menghapus kematian. Salah satu cara paling gila yang pernah diciptakan manusia disebut cryonics. Sebuah ide berani membekukan tubuh manusia sesaat setelah kematian dengan harapan suatu hari nanti teknologi mampu menghidupkannya kembali. Lebih dari 500 orang kini tertidur di dalam tabung baja beku menunggu masa depan yang mungkin tidak akan pernah datang. Mereka disebut The Frozen Dead, orang-orang yang percaya bahwa kematian hanyalah jeda, bukan akhir. Namun tidak semua ilmuwan mencari keabadian di tubuh. Beberapa di antaranya melihat ke arah yang lebih dalam, pikiran manusia. Konsep yang disebut mind uploading mencoba melakukan hal yang lebih menakutkan. Memindahkan kesadaran manusia ke dalam komputer. Bayangkan, seluruh ingatanmu, perasaanmu, dan jati dirimu disalin ke dunia digital. Kamu mati di dunia nyata, tapi terus hidup di dunia virtual. Tubuhmu tak lagi menua dan pikiranmu tak pernah lelah. Beberapa ilmuwan percaya, suatu hari nanti, jiwa bisa diunduh, dan manusia akan hidup di server, bukan di tubuh. Namun, ada juga yang memilih cara yang lebih biologis, cloning dan rekayasa genetik. Dengan menggabungkan DNA dan sel punca, ilmuwan kini bisa menciptakan tubuh baru, bahkan versi lebih sempurna dari aslinya. Tubuh yang bisa diperbaiki, diganti, bahkan dirancang ulang. Mereka menyebutnya keabadian biologis. Bayangkan, setiap kali tubuhmu rusak, kamu cukup menggantinya. Tubuh baru, jiwa lama. Hidup yang tak pernah berakhir. Tapi inovasi yang paling dekat dengan kenyataan hari ini mungkin ada di dalam tubuh kita sendiri. Para peneliti tengah mengembangkan nanobot medis, robot super kecil yang bisa masuk ke dalam aliran darah, memperbaiki jaringan, membunuh virus, bahkan memperlambat penuaan. Jika berhasil, nanobot ini bisa membuat manusia hidup ratusan tahun, tidak lagi sakit, tidak lagi tua, dan mungkin tidak lagi mati karena sebab alami. Namun teknologi paling berani datang dari dunia kecerdasan buatan. Bayangkan jika suatu hari AI tidak hanya bisa berpikir, tapi juga merasakan. Jika kesadaran manusia bisa digabungkan dengan kecerdasan buatan, apa yang akan terjadi? Apakah itu berarti manusia telah menciptakan bentuk baru dari kehidupan? Atau justru menciptakan sesuatu yang menggantikan manusia itu sendiri? Tapi di balik ambisi besar itu muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah kita benar-benar siap untuk hidup selamanya? Jika tidak ada yang mati, apakah hidup masih punya makna? Dan yang paling mengerikan, jika sains bisa mengalahkan kematian, apakah manusia masih bisa disebut manusia? Dari zaman batu hingga dunia digital, manusia selalu berusaha melawan akhir hidupnya. Namun mungkin, keabadian bukan tentang tidak mati, melainkan tentang bagaimana kita hidup sebelum kematian datang. Kematian bukan musuh, tapi pengingat bahwa hidup ini berharga justru karena suatu hari akan berakhir. Inovasi paling gila manusia bukanlah menciptakan kehidupan, tapi mencoba menolak kematian.